Enam loro ya. Ceploke kapan mau kan? Ya? Ceploke mau. Iya, Wis suwe. belum diluar kan? Iki aku 50 sih kowe, Mbak. Ya? 50. Mau kita. Iya sama tekok aja. Sensor piro, Mas? Gak iso asline pecah, Mbak. Mesinnya mati asline pecah. Yes. Ya, dicas juga getar loh, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Pejbangsel. Seperti biasa kita kali ini akan membahas HP minus lagi ya, atau HP rusak. Ini tadi saya dapat HP Vivo Y91 ini ya. Ada user datang ke counter untuk menjual HP ini, dan ini kondisinya mati ya teman-teman, dan layarnya juga pecah. Dan saat saya tekan tombol power, HP-nya juga tidak ada tanda-tanda kehidupan ini ya. Dan ini saya akan coba cas ya, apakah bergetar. Masih tetap sama saja ini ya, tidak ada kehidupan ini teman-teman. Oke, kita akan coba bongkar saja nih ya HP-nya untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisinya. Dan HP ini tadi saya beli 50.000 nih teman-teman ya, untung-untungan ya. Kalau mesin hidup berarti ya masih untung, kalau mesinnya mati ya anggap buat jagalan ya, masih bisa balik modal ini ya teman-teman. Anggaplah beli baterai ya, baterainya bisa kita ambil kalau ada servisan untuk mengganti baterai, ataupun kita dapat minusan yang sama seperti ini ya tipenya. Ya masih untung-untungan ya teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa ya, namanya kita membeli HP rusak ya seperti ini ya. Minimal kita bisa ambil untuk jagalan ya, kalau tidak bisa hidup. Oke, ini sudah kebuka untuk tutup belakangnya. Yang pertama saya akan lakukan seperti biasa, lepas pasang baterai ini ya, lalu saya colokkan pengecasan. Nah seperti ini, masih tetap sama saja ya, dan jarum ampere pengecasannya itu 0 ya teman-teman, tidak ada konsumsi arus. Saya akan coba cek baterainya apakah ada voltase. Nah ini saya menggunakan multitester analog nih ya teman-teman. Ini saya cek. Oke, ini jarum tidak mau naik ya, menandakan baterai ini kosong ini ya teman-teman, tidak ada voltase sama sekali ya, 0 ini ya teman-teman. Saya akan coba isi dulu menggunakan power supply ya, seperti biasa kita akan coba isi. Nah seperti ini, lalu kita akan tunggu beberapa menit ya sampai baterainya ini terisi. Oke, dan ini sudah kisaran 10 menit teman-teman, agak lama ini saya mengisinya karena tadi baterainya 0 ya. Saya akan coba cek kembali baterainya apakah sudah ada voltase. Nah ini jarumnya naik nih teman-teman, ada 3,8 volt ini ya. Langsung saja saya hidupkan ini, saya pasang baterainya, lalu saya tekan tombol powernya. Masih tetap sama saja ya, tidak bergeming HP-nya, tetap mati total, tidak ada respon. Oke, saya akan coba lepas baterainya dan saya pasangkan kembali, lalu saya cas ini ya. Saya colokkan pengecasan apakah ada perubahan. Oke, kabelnya sudah tertancap dan saya merasakan ada panas sekali nih ya teman-teman. Ada short sepertinya ini ya. Saya coba cek dulu mesinnya apakah konslet. Nah ini ya, saya akan cek mesinnya di setelan kali 1 nih teman-teman. Oke, ternyata ini short ini ya mesinnya. Mesinnya itu konslet ini ya teman-teman. Kita akan lepas mesinnya, kita akan cari ya di mana konsletnya.
Oke, dan ini saya pasang baterainya teman-teman, untuk mengetahui di bagian mana yang panas ya. Ini saya raba-raba menggunakan baterai. Nah, ini saya merasakan ada yang hangat ini ya. Oke, sudah ketemu ya teman-teman. Saya akan coba pastikan ya supaya tidak salah eksekusi ya. Ini saya sambil cas juga. Nih, diraba-raba seperti ini ya teman-teman. Nanti di bagian mana yang panas. Oke, seperti ini ya cara mencari shot ya teman-teman. Kita pasang baterai, kalau ada yang panas berarti itu ya yang akan kita cari shotnya. Karena baterainya sudah terisi daya atau sudah terisi voltase, jadi kalau dipasang baterai itu mesinnya panas ya. Oke, ini saya merasakan di sekitaran IC cas ini ya teman-teman. Saya akan coba buka kalengnya. Ini kalengnya sudah kebuka, kita akan ukur lagi ya, kita akan cari shotnya ya teman-teman. Nah, ini jarum naik ya di konektor baterainya. Kita akan cari manual seperti ini ya, untuk mengetahui apakah ada yang short kapasitor-kapasitornya. Nah, ini saya menemukan ada kapasitor yang konslet dan lilitan ini ya teman-teman. Lilitannya konslet. Kalau lilitan itu tidak boleh konslet ya teman-teman, atau short. Nah, ini untuk lilitannya kita akan coba pastikan kembali nih ya, apakah benar itu yang terasa panas. Saya akan pasangkan baterainya, lalu saya akan raba-raba kembali nih ya. Setelah pembongkaran kaleng seharusnya lebih terasa ya teman-teman, karena kalengnya sudah terlepas. Pelan-pelan saja ya teman-teman dalam pengerjaan itu, supaya tidak memperparah keadaan ya. Nanti kalau salah vonis malah semakin parah ya kerusakannya. Nah, seperti ini saya pasang baterainya, lalu saya raba-raba, dan ini ada yang hangat ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, ini saya akan coba lepas ya untuk lilitannya. Lilitannya sudah terlepas, kita akan cek lagi menggunakan multicaster di bekas kaki lilitan nih teman-teman. Jadi kalau sudah lilitannya terlepas, kita harus cek lagi ya di sebelah mana konsletnya. Nah, kalau sebelahnya konslet, sebelahnya tidak, kita harus jumper yang konslet ya teman-teman, untuk nanti proses kita nembaknya ya. Kita akan tembak menggunakan power supply supaya keluar asap ya, yang konslet sebelah mana supaya bisa terdeteksi. Nah, ini saya pasang timah ya untuk nanti penjepit kabel power supply nya. Jadi kalau lilitan sudah terlepas, pasti bekas kakinya itu sebelah tidak konslet, sebelahnya konslet ya teman-teman. Jadi yang konslet itu yang kita kasih jamperan timah ya. Nah, ini saya dinginkan dulu karena tadi kita sudah melepas lilitan, kita blower, jadi harus didinginkan ya supaya nanti terdeteksi kalau kita tembak menggunakan power supply. Nah, ini adalah proses mencari shot ya teman-teman. Oke, ini saya tembak menggunakan MBR ini ya. Oke, ini saya melihat ada yang berasap nih ya teman-teman, coba perhatikan. Nah, ini ya. Nah, keluar asapnya ya saat ditembak menggunakan MBR. Ini saya lihat ada kapasitor ini ya yang berasap.
sangat kecil sekali. Coba kita akan cek lagi menggunakan multitester. Nah, ini short ini teman-teman ya, kabel jumperannya yang kita jumper tadi. Ini saya cek kapasitor yang ngebul tadi ini ya, yang keluar asap. Saya akan coba congkel saja, kita buang ya teman-teman. Kapasitornya itu sangat kecil ini ya. Ini sudah terlepas, kita akan cek kembali apakah masih konslet. Oke, naik, dibalik harus tidak boleh naik ya. Nah, aman ini ya, konsletnya hilang ini. Oke, sudah hilang konsletnya ini teman-teman. Mudah-mudahan HP sudah bisa hidup. Tapi sebelumnya lilitannya tadi kita pasangkan kembali ya, karena lilitan itu penting ya teman-teman. Lilitannya sudah terpasang kembali, kita akan ulangi pengecekan lagi ya di jalur baterainya. Nah, ini aman ini ya, sudah tidak naik ya teman-teman, sudah tidak konslet. Saya akan dinginkan dulu mesinnya karena bekas pemasangan lilitan tadi ya. Nanti setelah mesin dingin kita coba pasangkan, kita rakit ya, apakah sudah ada perubahan apa belum ya. Mudah-mudahan sudah bisa hidup ya teman-teman mesinnya, supaya bisa untung ya. Ya, membeli HP minus itu ya seperti ini ya teman-teman, harapannya itu bisa cuan terus ya. Ya, tapi tergantung hoki ya teman-teman. Oke, ini saya pasangkan kembali, baterainya juga saya pasangkan. Kita akan coba colok cas dulu ya, seperti apa responnya, apakah sudah ada perubahan. Oke, ini saya cas. Oke, kita tunggu. Nah, ternyata tampilannya malah seperti ini ya, menandakan mesinnya belum normal ini ya. Walaupun sudah ada perubahan, mesin sudah hidup, tapi tampilannya itu seperti ini, menandakan ini rusak MMC nya ini ya. Rusaknya itu double ini ya teman-teman ya. Aduh, mesin sudah bisa hidup tapi malah seperti ini. Ini saya coba hidupkan. Nah, masih sama saja ya, belum bisa cuan ya teman-teman, belum bisa berhasil ya. Kalau seperti ini sudah minta ganti MMC ini ya teman-teman. Ya wajar karena ini tipe lama, MMC nya sudah korup ya atau origin. Jadi ya seperti ini ya teman-teman dalam berburu HP minus itu. Nah, ini tadi iseng-iseng saya flash ya teman-teman. Kita akan coba setelah di flash seperti apa, apakah HP mau hidup. Ini saya coba tekan tombol powernya. Oke, muncul Vivo. Tapi sebenarnya kalau sudah tampilan seperti itu sudah tidak bisa ya untuk HP normal kembali kalau tidak diganti IC MMC nya. Bisanya itu di direct ya, kemungkinan itu bisa, tapi ya kalaupun bisa HP tidak bisa awet ya teman-teman. Mungkin 1 minggu 2 minggu HP kembali lagi mati. Jadi ini setelah saya flash ya tetap seperti ini ya tampilannya ya. Ini boot loop ini ya, cuma muncul logo Vivo saja, tidak bisa sampai ke menu. Nah, jadi ya seperti ini ya teman-teman. Beli HP 50.000 seperti inilah kondisinya ya, setelah kita servis dengan yang ringan-ringan ya, servis ringan-ringan. Nah, ini saya akan coba colok pengecasan ya, apakah masih sama. Oke, saya colokkan kabel pengecasannya dan muncul logo petir ya. Tapi biasanya untuk HP yang rusak IC MMC nya itu cuma muncul logo petir seperti ini ya teman-teman, tidak mau muncul persentase baterainya ya. Biasanya kan ada bulatan,
menandakan di cas itu mengisi ya, ada persentasenya. Tapi kalau HP rusak IC MMC nya ya seperti ini, cuma logo petir saja. Jadi seperti ini harus diganti ya untuk IC MMC nya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.